Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi di mata kuliah materi dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu tauhid sebagai materi dakwah. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ilmu tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan satu atau mengesahkan. Kemudian dalam bahasa Indonesia, tauhid memiliki makna keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, ilmu tauhid dapat dimaknai dengan ilmu yang membahas tentang zat Allah, baik perbuatan, sifat, eksistensi, ketetapan, dan yang lain sebagainya, dengan dilandasi dengan akidah imani serta diperkuat oleh dalil-dalil rasional. Yang kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu tauhid. Ruang lingkup ilmu tauhid ada 4. Pertama, ilahiyat. Ilahiyat merupakan ruang lingkup yang membahas tentang zat Allah itu sendiri. Jadi di dalamnya dibahas tentang sifat-sifat, perbuatan, eksistensi, kemudian ketetapan Allah, dan yang lain sebagainya. Kedua, nubuat. Nubuat adalah merupakan ruang lingkup yang membahas tentang nabi dan rasul. Jadi di dalamnya nanti membahas tentang mukjizat, kemudian kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Yang ketiga, ruhaniyat. Ruhaniyat merupakan ruang lingkup yang membahas tentang alam-alam metafisik atau alam-alam gaib. Jadi nanti di dalamnya membahas tentang jin, malaikat, dan yang lain sebagainya. Keempat, sam'iyat. Sam'iyat merupakan ruang lingkup ilmu tauhid yang membahas tentang sam'i atau sesuatu yang terdapat dalam dalil-dalil nakli. Jadi nanti di dalamnya membahas tentang surga, neraka, akhirat, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang aliran-aliran tauhid beserta doktrinnya. Yang pertama, Khawarij. Doktrin utama dari aliran ini adalah pelaku atau orang yang berbuat dosa besar, dia dihukumi sebagai kafir dan wajib untuk diperangi. Yang kedua ada Syiah. Doktrin utama dari aliran ini adalah Imamiyah, atau mereka percaya bahwa pemimpin Islam dan pemimpin masyarakat itu harus sama. Kemudian Ahlul Bait atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Imamiyah tadi harus berasal dari Ahlul Bait atau keturunan Nabi dari garis Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Murji'ah. Murji'ah doktrin utamanya yaitu menangguhkan tentang hukum orang yang melakukan dosa besar. Dan yang keempat adalah Mu'tazilah. Doktrin utamanya adalah al-manzilah bainal manzilatain, atau posisi di antara dua posisi. Jadi pelaku dosa besar itu bukanlah orang kafir ataupun orang mukmin. Pelaku dosa besar berada di antara keduanya. Yang kelima ada Qadariyah. Doktrin utamanya adalah perbuatan atau perbuatan manusia di dunia ini berdasarkan atas kehendak dirinya sendiri. Kemudian Jabariyah, doktrin utamanya adalah perbuatan manusia di dunia ini berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikannya dari Qadariyah yang tadi. Kemudian yang ketujuh ada Ahlussunnah wal Jamaah, yang di dalamnya terdiri dari Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Asy'ariyah adalah golongan yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari, dan Maturidiyah adalah golongan yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi. Jadi pada dasarnya kedua aliran ini masih memiliki akidah yang sama, yaitu tentang pembahasan sifat Tuhan dan yang lain-lain. Hanya perbedaan-perbedaan kecil atau bisa dikatakan sebagai cabang saja. Al-Maturidi otoritas akal itu lebih banyak daripada wahyu. Nah, Asy'ariyah itu kebalikannya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang permasalahan klasik ilmu tauhid. Permasalahan klasik ilmu tauhid ini masih berkisar di antara keempat yang sudah disebutkan tadi, yaitu tentang misalnya melihat Tuhan ataupun perbuatan manusia, kemudian pelaku dosa besar dan yang lain sebagainya. Itu permasalahan klasik masih di seputar hal-hal itu saja. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang permasalahan kontemporer ilmu tauhid. Nah, di permasalahan kontemporer ilmu tauhid ini cenderung membahas tentang penerapan ilmu tauhid di kehidupan sehari-hari dan juga tentang rekonstruksi teologi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.